Forum kami dulu kan ada Ikatan Keluarga Mula. Oh, Ikatan Keluarga Mula maju mundur sudah berdiri berdiri udah aktif. roboh lagi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan pada episode kali ini kita akan membahas, mengulik forum komunikasi yang ada di Desa Mulak dengan nama Forum Kerukunan Komunikasi Mulak Palembang. Dan pada hari ini kita langsung kedatangan seorang tamu, Ketua Umum FKKNP. Kita sambut Ibu Haja Asmarani SS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan ternyata di belakang layar juga Ibu Asmarani ini didampingi oleh Sekretaris FKKNP Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yumi Rusli MSI. Halo Pak. Oke Ibu, mungkin seperti yang kita tahu ya, kalau Desa Mulak itu kan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sangadesa di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya. Nah mungkin bisa Ibu jelasin Ibu, apa sih tujuan dari Forum Kerukunan Komunikasi Mulak Palembang ini, tujuan dan kapan berdiri? Silakan Bu. Kami akan menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Keluarga Mula yang ada di Palembang ini berdiri pada tanggal 21 September 2017. Pada saat itu kami yang orang Mula yang berada di Palembang membentuk forum supaya untuk menyambung silaturahmi kekeluargaan orang-orang Mula yang berada di Palembang bisa bersatu. Maka kami bentuklah Forum Komunikasi Keluarga Mula yang ada di Palembang dan sekitarnya. Iya. Dan seingat saya juga banyak tokoh nasional yang berasal dari Mulak Ibu ya, dari Desa Mulak. Salah satunya siapa itu Bu? Pak Arifin Jalil, TNI, mantan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, juga saudaranya Pak Iskandar, dua-duanya anak Pasir Sahir. Mantan Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Majen TNI Purnawirawan Iskandar M. Sahir. Ya. Benar. Jadi memang masyarakat Mula ini bukan sekedar di Palembang atau di Sumatera Selatan saja, memang sudah tersebar di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dan itulah yang menjadi inisiasi berdirinya forum ini. Ya. Karena kami juga didukung oleh para tokoh-tokoh, termasuk Kak Iskandar, karena beliau sekarang berada di Kalimantan. Dulunya dia kan tugasnya keliling di Bandung dan lain sebagainya, termasuk menjadi Pangdam 2 Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Maka atas inisiatif kami semua, pendiri-pendirinya ada yang bisa kami sebut. Sementara ini ada 7: Haji Cuk Umar, SHMSI, Insinyur Uzair Effendi, saudara Pak Iskandar dan Arifin Jalil yang bupati tadi, terus Insinyur Haji Nurhan Putra Jaya, MMSI, dan Dr. Andes Yumi sebagai sekretaris kami sekarang, Yumi Rusli MSI, Insinyur Haji Airtas Asnawi, saya sendiri Haji Asmarani SS MSI, dan Sukri Akab Sarjana Hukum. Itu yang pendiri utama. Dari tahun 2017 tadi 7 orang ini yang mendirikan forum ini. Ya, termasuk tokoh-tokoh yang seperti Kanda Ismail Iskandar. Dia walaupun jauh, kami selalu minta komunikasi dan petunjuk beliau sebagai pelindung masyarakat kami, sehingga apa yang akan kami laksanakan mesti harus melapor ke beliau. Sebenarnya kalau ngomongin Pak Iskandar M. Sahir ini
ada kenangan juga nih waktu beliau menjadi Pangdam. Waktu itu Pak Iskandar ini sangat supel itu, termasuk sangat supel bersama wartawan. Salah satunya Palembang Express waktu itu. Iya, Bisa ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada gap yang terlalu ketat ketika kita ingin ngobrol sama Bapak Iskandar waktu itu masih jabat Pangdam 2 Sriwijaya. Nah, kalau hingga saat ini ada berapa nih jumlah anggota dari forum ini? Kalau kepala keluarga 773 kepala keluarga itu yang baru terdaftar. Karena kami ada rayon, ketua rayon, untuk sementara kami berusaha semua yang ada akan diajar. Cuman untuk sementara baru 773 kakak. Jadi masih banyak yang belum mendaftar. Kalau total keseluruhan? Kalau memang seluruhnya terdaftar, ini baru mendaftar karena kami ini kan kalau ada waktu mencari, didatangi kan, karena mereka jauh-jauh lokasinya, seluruh penjuru kota Palembang maupun di pinggir-pinggir ada semua orang Mula. Tinggal kita tuh menghimpunnya lagi, kesulitannya itu, kesulitan menghimpun masyarakat yang merantau di Palembang. Ya. Kalau agenda rutin ada Bu di forum ini? Kalau yang rutin kami jadwal pertemuan 2 bulan sekali. Terus selain pertemuan kami ada kalau ini orang musibah ya meninggal kami beri bantuan. Jadi kalau musibah kan tidak tahu kapan, setiap saat bisa, jadi itu yang rutinitas kan. Apabila ada musibah yang meninggal kami beri bantuan seperti ambulan, dana. Terus kalau umpamanya ada yang untuk misi ceramah dan memandikan jenazah, kain kafan, kami siapkan. Artinya langsung dihandle oleh forum itu ya? Baik yang ada di Palembang, umpamanya dia meninggal di Palembang, dikubur di Palembang, atau yang meninggal di Palembang akan dibawa ke kampung halaman ke Desa Mula. Kami siapkan. Di luar Desa Mula, di luar Palembang itu masih bisa kita bantu asal mereka tergabung di sini. Bisa, karena ada simpatisan. Jadi kalau simpatisan umpama orang Mula nikah sama orang Oki atau Oku ya, itu bisa kami ajak. Jadi tidak harus orang Mula full, tapi simpatisan kita ajak semua. Nah baik pemirsa, mungkin saja sebagian dari kita ini masih bingung Desa Mula itu di mana sih? Jadi Desa Mula ini kalau kita melintas di jalan lintas Sumatera mau ke Lubuk Linggau atau ke Bengkulu, nah kita lewat Sekayu, lewat dari Sekayu itu namanya desa Kecamatan Sangadesa. Itu setelah Babatoman atau setelah Kecamatan Babatoman. Oh, Babatoman dulu, jembatan panjang, ya kan? Baru setelah jembatan panjang itu baru Kecamatan Sangadesa. Jembatan Bruge baru Kecamatan Sangadesa. Nah, tepatnya kalau di Mula ini, nah bagi pemirsa yang pernah melewati jalan lintas Sumatera itu, yang jalannya mirip liter U ya. Yurtun itu, nah itu bangunan tua milik dari Pangeran Anang. Pangeran Anang. Seperti itu Bu ya. Yang pengkolan. Iya, kalau itu. Desa Mula 3. Oh, itu nama Desa Mula 3. Nah, jadi tanda yang paling banyak dikenali tadi, kalau kita melewati jalan lintas Sumatera itu yang liter U, nah ada bangunan tua itu Desa Mula, dan rumah itu merupakan Pangeran Anang. Pangeran Anang. Dengan kata lain, masyarakat Desa Mula ini masih ada pengaruh kegigihan mungkin baik di bidang sosial, politik, budaya dari Pangeran Anang itu. Nah mungkin Ibu bisa ceritain Bu, sosok Pangeran Anang yang mungkin dikenal oleh masyarakat Desa Mula itu seperti apa? Untuk nenek Pangeran Anang, bagi kami di Kecamatan Sangadesa, khususnya Desa Mula, itu tokoh yang sangat bagus. Jadi kebetulan anak-anak beliau semuanya nyebar, ada di kota Palembang dan ada di luar kota. Jadi semuanya ya istilahnya
tokoh-tokoh kami. Jadi sebagai pedoman untuk kami membangun, bekerja sama, bermusyawarah dengan para anak-anak Pangeran Anang, karena Pangeran Anang sudah lama meninggal. Jadi sosok Pangeran Anang itu adalah tempat kami belajar. Dan ini semua kami kalau ada kegiatan-kegiatan, tempat itu kan rumahnya itu dibelokan itu, malah tempat kami kalau di sini istilahnya itu pertemuan. Oh, masih bisa dipakai untuk ya, umum itu. Waktu Pangdam 2 Sriwijaya Pak Iskandar baru bertugas di Sumatera Selatan, kami adakan mengundang beliau ke Desa Mula, karena asli Mula, di rumah Pangeran Anang bersama Bupati waktu itu Pak Bahri. Oh, Pak Bahri almarhum. Jadi kami Pak Iskandar beserta Kapolda dan lain sebagainya datang ke sana, ya kami adakan pertemuan di situ. Potong sapi waktu itu. Ya. Sangat meriah. Pada saat itu saya masih menjabat sebagai camat Kecamatan Sangadesa. Tapi forum ini belum terbentuk waktu itu. Waktu jadi camat belum terbentuk. Belum. Karena sebelum forum kami dulu kan ada Ikatan Keluarga Mula. Ikatan Keluarga Mula maju mundur. Sudah berdiri aktif. roboh lagi. Nah, setelah itu kami punya gagasan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Palembang ini, bagaimana kalau kita bentuk forum. Perlahan-lahan berdiri. Nah, disitulah kami bentuk musyawarah dan mufakat apa kira-kira tujuan kita ke depan. Alhamdulillah berdiri, insya Allah tidak roboh lagi. Maju mundur. Nah, itu. Dengan kata lu vakum lah ya, ikatan keluarga Mula itu vakum dan berdirilah forum komunikasi ini. Nah kan kalau keberadaan forum komunikasi ini kan kita berharapnya kan bisa ikut berpartisipasi untuk membangun daerah sendiri, Bu. Iya, nah. Terutama di Desa Mula dan secara umum di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, mungkin apa nih yang bisa dilakukan oleh forum ini untuk melibatkan diri atau berpartisipasi dalam pembangunan di daerah itu? Kami dari Forum Komunikasi FKKMP ini berharap semoga bukan hanya forum ini dari Desa Mula, Kecamatan Sangadesa, kami berharap agar seluruh desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin maupun perantauan yang ada di provinsi-provinsi lain agar bersatu membentuk forum supaya hubungan kami bisa terjalin dengan erat satu sama lain walaupun daerah berbeda jauh tempat tinggalnya. Jadi walaupun berbeda, adanya forum ini bisa bersatu, silaturahmi bisa terjalin, komunikasi bisa terbangun seperti ini. Semoga yang jauh juga bisa membentuk supaya saling komunikasi. FKKMP ini kan sudah berjalan hampir dari 8 tahun ya, Bu? 2 periode ya. 8 tahun. Masuk 8 tahun ya. Nah mungkin sejauh ini apa sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh forum ini yang mungkin menyentuh langsung ke masyarakat desa Mula? Kalau untuk kegiatan, kalau untuk yang tahunan ya, kami adakan hitanan massal. Selain di Kota Palembang, kami langsung ke Desa Mula. Kami laksanakan setiap tahunnya pada saat itu dan sampai sekarang, dan juga memberikan bantuan kalau masuk bulan Ramadan. Kami membantu kaum duafa dan masyarakat kurang beruntung. Jadi kami setiap tahun membantu, apakah itu berupa sembako atau uang walaupun ala kadarnya, kami sampaikan setiap bulan Ramadan. Yang tahunan. Hitanan massal dan bagian sembako di pelayanan KB juga. Iya. Pokoknya apa yang kira-kira menyangkut yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan memang itu rutin setiap tahun ya, Bu? Iya. Setiap tahun. Nah, tadi kan program
program apa namanya program rutin tahunannya sunatan massal dan pembagian sembako. Nah mungkin jangka panjangnya nih Bu, apa nih yang bisa dilakukan oleh forum ini? Untuk rencana kerja program jangka panjang, kami bercita-cita untuk mendirikan sekretariat yang milik kami sendiri. Karena selama ini kami masih numpang. Contohnya sekarang di Sukadamai, Bunga di Kecamatan Sukarami. Jadi kami sekarang masih numpang. Keinginan kami agar Forum Komunikasi Keluarga Mula ini punya kantor sendiri. Itu yang program jangka panjang. Dan kami akan menambah mobil ambulan karena mobil ambulan baru dapat 1. Tadinya tahun sebelum COVID kami sudah menghadap Bupati Musi Banyu Asin, dia akan membantu kami mobil ambulan dari Pemda. Ternyata COVID sehingga dana ya dialihkan. Nah sampai sekarang baru insya Allah kami sudah mempunyai Bupati yang baru, Pak Toha. Nah, mudah-mudahan Pak Haji Toha ini bisa membantu kami, tapi belum kami sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kami akan menyampaikan audiensi kepada Bupati Musi Banyu Asin agar bisa membantu kami 1 ambulan lagi atau yang lainnya. Nah itu pesan untuk Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Pak Rohman. Ini ada permintaan dari Forum Komunikasi berupa sekretariat, bantuan sekretariat maupun ambulan. Dan memang itu dibutuhkan karena komunikasi itu kan ya harus ada wadah, harus ada tempat untuk kita berkumpul, bersilaturahmi kan. Bukan sekedar di grup WA. Kalau grup WA itu kan cuma sekedar tidak langsung bertatap muka. Kalau ada sekretariat ya bisa jadi silaturahmi dan komunikasi itu akan semakin terjalin. Nah, dan itu efeknya ke program kerja ya Bu. Kalau kita sering komunikasi ya program kerja akan semakin jalannya semakin baik. Begitu juga dengan ambulans. Nah, ambulansnya penting ini karena semua orang itu pasti akan mati. Iya. Jadi kalau dengan adanya forum ini akan sangat membantu masyarakat Desa Ngula jika menghadapi musibah itu. Karena apalagi COVID kami pernah 5 yang meninggal. Kalau ambulans 1 belum selesai ngubur yang 1 sudah ada lagi, sehingga kami waktu itu pinjam mobil ya partai-partai atau yang dari masjid yang lain. Nah kalau memang kita punya 2, kami ini dari forum ini kadang bukan hanya dikuburkan di Palembang, dikebumikan di Palembang, tapi kalau yang memang berpesan atau anak-anaknya harus dibawa ke desa Mula, ke kelurahan Mula, sehingga mobil yang di Palembang harus ada 1 dan mobil yang ke daerah 1, supaya kalau ada yang meninggal bukan minta meninggal, tapi ya umur kita tidak bisa tebak, sehingga kita tidak kekurangan ambulan. Kalau di rumah sakit ya agak ribet juga Bu. Kalau kita minjem ambulan sangat ribet. Biaya juga. Kalau kita hanya menolong. Karena luar kota kan? Luar kota jauh, biayanya berat. Biayanya besar. Oke, baik, Mirsa, mungkin itulah obrolan singkat kita dengan Ibu Asmarani yang merupakan Ketua Umum Forum Komunikasi Keluarga Ngula Palembang, dan saya Tesar Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.